Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah oleh Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam mari kita hadiahkan pahala yang buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada beliau, semoga kita di yaumil kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu Dr. Haji Zulkarnain Abdurrahman MA. Dengan saya Abdal Jikri, NIM 0102243053 dengan nomor absen 26. Baik, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan beberapa tausiah, yaitu tentang niat. Dari hadis yang pertama, yaitu niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Rasulullah menyatakan, Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang berniat itu akan didapatnya apa yang dia niatkan. Dari sini bahwasanya kita bisa menyatakannya, bahwasanya dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya niat ini adalah inti dasar ajaran Islam. Kenapa? Karena niat ini merupakan salah satu syarat keterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu niat, dan yang kedua sesuai ketentuan syariat. Jadi yang paling utama itu adalah niat. Apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapat. Dari hadis tersebut, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Di sini menyatakan bahwasanya seseorang menjalankan hijrah, yaitu bernama Ummu Qais. Dia menjalankan hijrah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka hijrahnya itu berada dalam keridhaan Allah. Tetapi sebaliknya Ummu Qais ini melakukan perjalanan atau hijrah itu karena ingin menikahi seorang perempuan, maka kata Rasulullah, hijrahnya itu tidak lebih dan tidak kurang seperti apa yang dia niatkan. Jadi sudah jelas kan? Dalam Islam niat ini sangat penting, karena niat ini melibatkan hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Kenapa? Karena niat letaknya di dalam hati, dan kita lafazkan dengan lisan kita, dan kita lakukan dengan perbuatan anggota badan kita. Itulah yang disebut dengan niat. Kita harus membedakan mana niat dan mana lafaz. Lafaz itu adalah pengucapan kita untuk menguatkan niat. Sedangkan niat itu bisa kita berniat tanpa mengucapkan lafaz, maka itu disebut dengan ibadah. Contohnya tidur. Itu hal kecil,
tetapi tidur ini dapat bernilai ibadah. Kenapa? Karena niat kita. Niat kita tidur untuk bangun lebih awal. Niat kita tidur untuk mendapatkan kebugaran tubuh. Niat kita tidur untuk dapat bangun sholat tahajud. Maka tidur itu dapat bernilai ibadah. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidur hanya karena ngantuk, tetapi kita tidur hanya karena kelelahan, maka tidur itu tidak akan bernilai ibadah. Begitulah dahsyatnya keutamaan niat di dalam suatu ibadah. Hal-hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menilai ibadah, dapat menuaikan pahala. Karena apa? Karena niat di dalam hati dan dilakukan oleh anggota badan. Itulah yang termasuk dengan niat. Dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika kita ingin segala perbuatan kita itu bernilai ibadah, maka luruskan niat kita. Sesuai dengan sholat ini juga. Sholat ini niat kita apa? Apakah karena ingin mendapatkan pahala saja, atau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang masuk surga itu masih bersedih. Kenapa? Karena belum tentu dia mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Tetapi seseorang yang sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sangat bahagia. Karena yang sesungguhnya dalam kehidupan kita ini, kita harus mengejar ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Mungkin kesimpulannya ialah mari kita luruskan niat kita. Mari kita luruskan niat kita untuk melakukan segala sesuatu itu dengan niat yang baik. Karena apa? Karena dengan niat yang baik ini akan dapat memberikan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan dikatakan Rasulullah SAW tadi, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan ganjaran pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan sekali ini. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.